Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rafaza Info. Di video kali ini saya akan mengulas dan menunjukkan bagaimana cara pemasangan produk pengatur otomatis air, atau bisa juga disebut sebagai pengontrol permukaan air dengan merek Penguin Switch. Produk ini berfungsi sebagai alat otomatis pompa air supaya hidup pada saat level air sudah minimum dan mati pada saat level air sudah maksimum, sesuai dengan yang sudah kita atur. Di video sebelumnya saya pernah juga mengulas produk serupa dengan merek Radar, tapi pada hari ketiga sudah bermasalah dan akhirnya rusak hanya dalam waktu kira-kira 1 bulan. Produk ini sangat membantu kita untuk mempermudah kesulitan saat kehabisan atau penuhnya tangki air, dan jelas ikut menghemat pemakaian air dan listrik di rumah kita. Nah, apa saja isi di dalamnya kita coba lihat. Oke, ini switchnya. Nanti kita lihat apa saja di dalamnya. Dan ini pelampung. Satu lagi di pelampung, berarti ada 2 pelampung, berarti pelampung bawah dan pelampung bagian atas. Ini berarti tempat dudukan switchnya. Apa lagi? Oh, ini berarti untuk penutup pelampung. Ya, ini penutup pelampung, biasanya ini bagian bawah biasanya ini. Ya, di bagian bawah ada 2 tutup pelampung. Nah, kita lihat apa isi di dalam ini, yang switchnya ini. Nah, ini. Nah, cara kerja alat ini adalah menggunakan switch yang dibantu dengan sebuah tali sebagai pemberat. Artinya alat inilah yang memutus dan menyambungkan arus pada switch ini. Apabila airnya sudah mencapai minimum, maka pemberatnya akan menarik tali ini. Apabila sudah mencapai maksimum, maka bebannya akan berkurang dan otomatis talinya akan mengendor dan memutus arus. Nah, seperti ini. Dan untuk pemasangannya, berarti kabelnya dipasang di sini. Pemasangannya nanti seperti ini. Ini untuk dudukannya. Pasang seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti ini tutupnya. Tutupnya ini berfungsi untuk melindungi dari air ataupun panas, terutama air ya, karena akan bisa menyebabkan konslet. Ini bagian atas merek Penguin. Penguin termasuk produsen yang cukup terkenal untuk produk-produk seperti tangki, dan bahannya cukup bagus. Nah, bagaimana pemasangannya? Yuk kita lihat langsung. Nah, pertama kali kita pasang dudukannya. Dudukannya seperti ini. Nah, ini nanti kan kita bautnya ada 4. Ini kita pasang bautnya.
Nah, biasanya di setiap toren itu sudah tersedia tempat pemasangan alat otomatis ini. Biasanya sudah tersedia. Ini sudah terpasang dudukannya. Kemudian kita pasang switchnya dengan memasukkan tali ke lubang yang sudah tersedia. Seperti ini, kita masukkan. Kita tarik dari arah dalam seperti ini. Kemudian kita putar. Diputar sampai posisinya kencang. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang kabel listriknya. Di kabel listriknya diambil dari satu arah ke mesin air, yang satunya langsung ke colokan di listrik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasangkan kabelnya. Kabel ini berasal dari yang satu arah ini adalah ke pompa air, yang satu ke kontak langsung. Jadi prinsip kerjanya kan memutus arus melalui switch. Ini kita pasang ke bagian sini atau sini, di dua ini. Ya, kita pasang kabelnya. Nah, biasanya juga sudah tersedia tempat posisi kabelnya seperti ini. Jadi pada saat pemasangan tutupnya itu tidak terganggu karena kabelnya. Oke, kita pasangkan kabelnya. Satu di posisinya di sini, yang satu lagi di sini. Nah, kabelnya ada dua. Satu kita pasang di sebelah sini, yang satu sebelah sini. Pasang kabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita pasang satu lagi. Kita kencangkan bautnya juga. Nah, seperti ini sudah terpasang. Dan kabelnya kita rapikan tempat yang sudah tersedia. Kemudian kita pasang tutup switchnya ini supaya tidak kena air pada saat hari hujan. Nah, seperti ini. Berikut kita pasang pelampung. Sebelum kita pasang pelampungnya, karena pelampungnya ini tidak ada isinya, jadi terlebih dahulu kita isi dengan air.
Nah, ini dua-duanya udah saya isi dengan air sampai penuh. Nah, pertama kita pasang pelampung bagian atas. Nah, ini posisi pelampung bagian atas itu sebatas maksimum yang kita inginkan mesin itu mati. Kebiasaan orang sih sampai penuh ya, tapi kalau seandainya tidak menginginkan sampai penuh ya boleh juga. Jadi ini batas atasnya. Oke, seperti ini. Jadi batas atas airnya sampai ini. Kalau seandainya airnya sudah mencapai batas ini, batas pelampung atas ini, nanti mesinnya akan mati. Oke, kita akan ikat kuat supaya posisinya tidak lepas. Kemudian dipasang juga di bagian bawah pelampung, diikatkan supaya posisinya tidak berpindah. Nah, diikat. Nah, ini kita ikatkan juga di bagian bawah pelampungnya supaya posisi pelampung nanti tidak berpindah. Pelampung bagian atasnya sudah terpasang, kemudian kita pasang pelampung kedua untuk bagian bawah. Nah, kita pasang bagian bawah, posisinya sebatas mana air paling sedikit supaya mesin ini hidup kembali. Jadi pada kondisi ini saya pasang sekitar kira-kira sepertiga dari tangki, itu mesin akan hidup kembali. Nah, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kita pasang pelampung keduanya yang bagian bawah itu sebatas mana air minimum yang kita inginkan sehingga mesin hidup kembali. Contohnya di sini saya akan isi kembali pada saat tangki ini tinggal sepertiga. Nah, sekarang kita pasang pelampung yang kedua, pelampung bagian bawah. Sama seperti yang pelampung yang pertama, kita ikatkan kuat supaya tidak berpindah posisi. Kita ikat pelampung kaitan bagian atasnya, sama juga kita ikat kaitan bagian bawahnya. Nah, ini kita ikatkan. Nah, seperti ini. Jadi lampunya sudah terpasang keduanya. Nah, pada kondisi saat ini memang air ini belum mencapai sepertiga, jadi pelampungnya masih mengapung, jadi mesinnya belum akan hidup. Sekarang kita uji apakah alat ini berfungsi dengan baik. Pada saat ini posisi air sudah hampir mencapai posisi minimum. Jadi seandainya sudah mencapai posisi minimum, maka kedua pelampungnya akan tergantung dan akan menarik switchnya. Coba kita perhatikan. Nah, airnya mengalir karena lampunya keduanya dalam posisi tergantung. Nah, berarti alat ini berfungsi dengan baik.
Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kabel langsung ke mesinnya. Ini adalah posisi saklar mesin pada saat ini. Kita tinggal putus salah satu kabel yang menuju listrik. Kabel ini menuju mesin dan kabel ini langsung ke listrik. Kita sambungkan begini saja, sangat gampang. Dan kita pasang yang satunya lagi yang menuju mesin. Nah, selesai pemasangannya. Kemudian kita pasang kembali ke listrik. Kita hidupkan.